Sebelum memasuki bahasan tentang arus listrik pada lintasan tertutup, pertama kita akan ulang dulu tentang gaya gerak listrik atau electromotive force. Jadi kenapa dikatakan gaya gerak listrik? Karena perangkat ini itu memompa atau menggerakkan muatan ke ujung yang berlawanan sehingga akan terjadi suatu beda potensial. Maka satuan dari GGL itu adalah volt. Ini beberapa contoh perangkat yang menghasilkan GGL itu misalnya baterai yang sudah kita kenal, kemudian aki mobil dan sebagainya. Kemudian jika terdapat suatu hambatan R pada rangkaian kita, maka pada perangkat yang ideal arus yang mengalir itu adalah GGL dibagi dengan R gitu. Akan tetapi pada perangkat yang tidak ideal atau yang realistik, maka di dalam perangkat GGL kita itu terdapat suatu hambatan dalam, misalnya kita katakan R kecil, sehingga hambatan total pada rangkaian itu adalah R besar ditambah dengan R kecil, sehingga besarnya arus yang realistis itu adalah GGL dibagi dengan R besar ditambah dengan R kecil, sehingga secara umum arus yang sebenarnya mengalir itu tentu lebih kecil daripada arus yang ideal ini. Kita akan meninjau lintasan tertutup sederhana seperti yang tergambar di sini. Jadi kita punya sebuah baterai ideal dan suatu hambatan pada rangkaian. Kemudian kita bisa buat ada titik A dan di titik B. Dan kita bisa bayangkan bahwa di titik A ini potensialnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan di titik B. Karena di titik A ini bertemu dengan kutub positif baterai. Kemudian jika kita buat suatu loop untuk mengikuti arah perjalanan arus listrik, dimulai dari titik B, kita bisa bayangkan bahwa potensial di titik B itu kemudian akan naik karena bertemu dengan baterai GGL, sehingga kita dapatkan VA. Kemudian setelah melewati hambatan R, itu dia akan turun lagi sejumlah I dikalikan dengan R, sehingga kita akan dapatkan VB lagi. Sehingga total beda potensial dalam satu lintasan penuh itu adalah 0. Ini adalah hukum Kirchhoff 2 atau hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, jika kita analisa lebih detail, kita mulai dari titik B dan kembali lagi ke titik B, maka VBB setelah kembali lagi satu loop, itu besarnya adalah 0, di mana VBB ini adalah VBA ditambah dengan VAB, di mana VBA ini adalah VA dikurangi dengan VB, yang itu besarnya adalah GGL baterai kita. Kemudian VAB yang besarnya itu adalah VB dikurangi dengan VA, itu adalah arus dikalikan dengan hambatan R. Sehingga GGL dikurangi dengan I dikali R itu sama dengan 0. Kita punya tanda minus di sini karena kita berangkat dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Sehingga kita dapatkan bahwa GGL itu besarnya adalah I dikalikan dengan R. Kita bisa lakukan analisa yang sama jika sekarang perangkat GGL kita itu tidak ideal sehingga terdapat suatu hambatan dalam R kecil. Kita bisa buat titik A dan B yang sama seperti sebelumnya, tapi sekarang kita bisa tambahkan satu titik baru, titik C, sehingga kita bisa bayangkan bahwa titik C ini potensialnya adalah yang paling tinggi karena dia langsung bertemu dengan kutub positif dari baterai kita. Kemudian titik C ini lebih tinggi daripada titik A, dan A ini lebih tinggi dari titik B, karena untuk mencapai ke titik A, arus itu hanya melewati hambatan R kecil, kemudian untuk sampai ke titik B, itu kembali melewati R besar. Sehingga jika kita analisa loop perjalanan arus kita, dimulai dari titik B, kita bisa bayangkan bahwa dari VB, potensial di titik B itu, kemudian untuk ke titik C ini, dia akan naik sebesar GGL kita. Kemudian untuk sampai ke A, dia akan turun sedikit. Jumlah I dikalikan dengan R kecil. Sehingga kita mendapatkan VA, lalu setelah itu melewati R besar, sehingga akan turun lagi sebesar I dikalikan dengan R besar, sehingga mencapai VB. Jadi karena setelah satu loop ini VBB itu adalah 0, di mana VBB ini adalah VBC ditambah dengan VCA ditambah dengan VAB, di mana VBC ini adalah GGL, kemudian VCA ini adalah arus dikalikan dengan R kecil, lalu VAB ini adalah arus dikalikan dengan R besar, maka GGL dikurangi dengan I
R kecil dikurangi dengan I R besar itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa GGL itu besarnya adalah I dikalikan dengan R besar ditambah dengan R kecil.